Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Dias Nofriza dan Alia Nabila dari kelompok 1 kelas 8A MTSN 1 Bogor Kota Bogor akan mempresentasikan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah mengenai pengembangan ilmu pengetahuan. Sejarah Daulah Abbasiyah serta perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Penulis juga menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu kritik, heuristik, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari pencarian dan pengolahan data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa keilmuan pada masa Daulah Abbasiyah berkembang pesat, terutama masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid serta anaknya Al-Ma'mun. Pada masa Harun ar-Rasyid didirikan rumah-rumah sakit, Khazanah Al-Hikmah, serta lembaga kesusastraan. Sedangkan pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Khazanah Al-Hikmah diubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Didirikan juga Majelis Al-Munazarah dan rumah para ulama yang belum ada pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Pada masa Daulah Abbasiyah, para ilmuwan muslim dapat menghitung luas permukaan bumi, yang selanjutnya tabel astronomi Arab dapat menggantikan semua tabel Yunani. Pada masa itu pula, diciptakan alat untuk mengukur ketinggian bintang, serta diciptakan bola dunia atau globe. Ilmu pengetahuan yang ada pada masa Daulah Abbasiyah yaitu 1. Filsafat. Istilah filsafat diartikan sebagai pengetahuan dan penyidikan dengan akal budi mengenai segala hakikat yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat itu bermacam-macam, seperti filsafat ketuhanan, filsafat alam, dan filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyidikan dengan akal budi mengenai segala hakikat yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, dan ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun tokoh-tokoh filsafat Islam antara lain sebagai berikut. 1. Abu Ishaq Al-Kindi. 2. Abu An-Nasr Al-Farabi. 3. Ibnu Sina. 4. Al-Ghazali. Dan 5. Ibnu Rushd. 2. Kedokteran. Dokter-dokter muslim yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah antara lain 1. Hunain ibnu Ishaq, terkenal sebagai dokter yang ahli di bidang penyakit mata. 2. Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria Ar-Razi, terkenal sebagai dokter yang ahli di bidang cacar dan campak. 3. Ibnu Sina, seorang dokter di istana Amir Nuh ibnu Ansur di Bukhara. Karya tulisnya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib merupakan ensiklopedi kedokteran. Selama berabad-abad, ensiklopedi susunan Ibnu Sina ini menjadi buku wajib para mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Eropa. Bagi dunia barat atau Eropa, Ibnu Sina terkenal dengan nama Avicenna. 3. Farmasi dan kimia. Farmasi adalah pengetahuan tentang pembuatan obat-obatan. Sedangkan ilmu kimia berarti ilmu yang membahas tentang penguraian zat-zat. Para cendekiawan muslim yang ahli di bidang farmasi dan kimia antara lain 1. Ibnu Bakhtiar. 2. Rashiduddin bin Suwari. Dan 3. Jubair bin Hayyah. Selanjutnya akan dibahas oleh Alia. Yang keempat, astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan matahari, bulan, bumi, dan bintang-bintang. Para cendekiawan muslim telah mempelajari, mengembangkan, dan menggali berbagai hal tentang astronomi. Mereka itu antara lain Abu Mansur Al-Falaki, Jabir Al-Batani. Beliau adalah pencipta teropong bintang pertama, dan Raihan Al-Bairuni. Yang kelima, matematika. Para cendekiawan muslim di bidang matematika telah menemukan prinsip-prinsip dasar matematika dan mengembangkannya, antara lain sebagai berikut. A. Al-Khawarizmi. Jasa Al-Khawarizmi telah menyusun aljabar dan menemukan angka 0. B. Umar Khayyam
jasa Umar Khayyam, yaitu telah mengarang buku tentang aljabar yang berjudul Treatise on Algebra. Yang keenam, sejarah. Para cendekiawan muslim yang ahli di bidang sejarah dan hidup di masa dinasti Abbasiyah antara lain Al-Waqidi, Ibnu Jarir At-Tabarani, Maskawihi, dan Ibnu Hayyan. Ahli sejarah telah menciptakan buku yang berjudul Asyira wal Magazi, yang artinya biografi dan ekspedisi, yang bernama Muhammad Ibnu Ishaq Yasar. Buku tersebut mengenai tentang biografi dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, geografi. Dinasti Umayyah telah mampu membuat peta dunia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ahli geografi yang hidup di masa dinasti Abbasiyah cukup banyak, antara lain Ibnu Haib Al-Maqdisi, Syarif Indrisi, dan Yaqut Al-Hamawi. Demikian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.